Saya Marco Deversio, NPM saya 254370152 dari program studi apoteker kelas pagi D. Dosen pengampu Prof. APT Diana Laila Ramatila MPharm PhD dan APT Norman Dianto SPharm MPharm. Saat ini saya akan melakukan simulasi konseling kepada pasien terkait penyakit TB. Perkenalkan, saya Marco Deversio, apoteker yang bertugas pada hari ini. Apakah Bapak benar atas nama Rizky, 25 tahun, alamat di Jakarta Utara, Sunter? Benar Pak, benar. Oke. Saya akan mendampingi Bapak dalam penggunaan obat TB. Tujuan kita hari ini adalah memastikan Bapak memahami cara minum obat, manfaat, efek samping, serta hal-hal penting dalam gaya hidup untuk mendukung kesembuhan. Oke, sebelumnya saya menjelaskan obat TB yang akan diberikan. Boleh saya menanyakan beberapa hal dulu? Boleh Pak. Oke. Sejak kapan Bapak didiagnosis TB? Saya baru didiagnosis 2 minggu yang lalu Pak. Oke, baik. Apakah sebelumnya Bapak pernah menjalani pengobatan TB atau baru kali ini? Baru kali ini Pak. Oke. Apakah saat ini Bapak sedang mengkonsumsi obat lain, misalnya obat darah tinggi, diabetes, atau obat dari toko obat atau herbal? Tidak Pak. Saat ini saya hanya minum vitamin saja. Oke. Apakah Bapak punya riwayat alergi terhadap obat tertentu? Tidak ada Pak. Bagaimana dengan kebiasaan Bapak sehari-hari? Apakah Bapak merokok atau mengkonsumsi alkohol? Kebiasaan sehari-hari saya merokok Pak, 10 batang per hari. Untuk alkohol saya tidak minum Pak. Oke, baik Pak. Merokok bisa memperlambat penyembuhan TB Pak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Lalu bagaimana pola makan Bapak sehari-hari? Pola makan saya sehari-hari, saya tetap makan 3 kali sehari. Tapi untuk di pagi hari sarapannya saya suka lupa. Oke, baik. Apakah Bapak sudah tahu apa saja efek samping obat TB yang mungkin muncul? Belum tahu Pak. Oke, nanti akan saya jelaskan secara detail agar Bapak tidak khawatir dan bisa mengenali tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Baik Pak. Obat TB yang akan saya berikan kepada Bapak ada isoniazid sebagai pembunuh bakteri TB yang sedang aktif, lalu rifampicin, piranizamid, ethambutol. Aturan minumnya diminum sekaligus 1 kali sehari pada pagi hari sebelum makan atau perut kosong ya Pak, dengan segelas air putih. Jangan menghentikan atau melewatkan obat tanpa anjuran dokter karena bisa menyebabkan bakteri kebal atau resistensi. Lama terapi minimal 6 bulan, intensif 2 bulan, lanjutan 4 bulan menggunakan isoniazid dan rifampicin. Bila lupa minum atau baru ingat dalam beberapa jam, segera diminum. Kalau sudah mendekati jadwal berikutnya, lewati dosis yang terlewat dan lanjutkan sesuai jadwal. Efek samping yang akan saya jelaskan kepada Bapak dan perlu diperhatikan, rifampicin bisa menyebabkan urin atau air mata berwarna merah. Itu normal ya Pak. Tapi jika mata kuning atau mual hebat, segera lapor ke dokter ya Pak. Lalu ada isoniazid, bisa menyebabkan kesemutan pada tangan dan kaki. Biasanya diberi vitamin B6 untuk mencegah kesemutan pada tangan dan kaki. Lalu ada pirazinamid, itu bisa menyebabkan nyeri sendi. Periksa fungsi hati bila ada keluhan berat. Lalu ada ethambutol, gangguan penglihatan. Itu bisa penglihatan Bapak bisa kabur ya Pak. Segera lapor bila ada perubahan. Untuk penyimpanan obatnya, simpan di tempat sejuk, kering, tidak terkena sinar matahari langsung. Jauhkan daripada anak-anak ya Pak. Apakah Bapak sudah memahami cara penggunaan obatnya Pak? Penjelasannya cukup jelas Pak. Saya sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak sudah mendengarkan. Jadi intinya obat TB harus diminum setiap hari sesuai aturan, jangan sampai terputus. Jaga pola hidup sehat, hindari rokok dan alkohol. Konsumsi makanan bergizi serta istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh kuat. Bila ada keluhan seperti mata kuning, gangguan penglihatan, atau efek samping berat, segera hubungi dokter atau apotek. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri konseling ini? Tidak ada Pak. Penjelasannya cukup jelas. Oke, saya berikan obatnya ya Pak. Iya Pak. Oke.